qima wa yansurakallahu nasran aziza. Santri-santri akramakumullah rahimakumullah, menampakkan kegembiraan karena agama ini adalah satu perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Bergembira karena anugerah Allah dan rahmat Allah. Dan tidak ada rahmat lebih besar melebihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu diutusnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gembira dengan diutusnya baginda Nabi, dengan kelahiran baginda Nabi, ini bagian dari perintah Allah. Bagaimana mungkin perintah Allah dikatakan bid'ah? Ini perintah Allah, bergembira. Bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembira dengan datangnya Nabi, merupakan amalan para sahabat. Di mana ketika baginda Nabi datang ke Madinah, laki-laki, wanita, anak-anak, mereka tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ini nyanyian para sahabat ketika datangnya Nabi ke Madinah. Mereka menyambut keluar dari Madinah sambil mereka mengucapkan pantun-pantun ini. Dari sikap para sahabat yang demikian itulah maka hadza wa qad istahsana al-qiyama indi dzikri maulidish syarifi a'immatun dzawir riwayati wa rawiyah fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Oleh karena sikap sahabat yang demikian itu, maka istahsan, menganggap baik. Hadza wa qad istahsana al-qiyama inda dzikri maulidihi a'immatun dzawir riwayati wa rawiyah. Karena demikian inilah maka telah menganggap baik untuk berdiri ketika orang itu mendengar cerita mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'immatun dzawir riwayati wa rawiyah, para imam-imam yang punya riwayat-riwayat dalam ilmu agama dan punya pemahaman dalam ilmu agama. Fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka beruntunglah orang-orang yang mengagungkan Nabi menjadi puncak tujuan hidup dia. Allahu Akbar. Jadi para imam-imam itu melihat kehidupan sahabat yang begitu gembira ketika datangnya Nabi, akhirnya ditiru dengan asyraqal badru alaina min thaniyatil, lupa semua ya. Ini semua kan. Jadi ini bagian dari pemahaman para sahabat dari kehidupan Nabi. Bukan ini istilahnya terputus sama sekali dari kehidupan sahabat, tidak. Bahkan Sayyidina Hasan ibnu Thabit, penyairnya Rasul,
sering mengucapkan pantun-pantun memuji Rasul. Ala ajmala minka lam tara qattu ainun wa akmala minka lam talidin nisa'u. Wulidta khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Ini syairnya sahabat ini. Ini bukan bid'ahnya pesantren, ini bid'ahnya sahabat ini. Tidak pernah mataku, tidak pernah seorang mata pun, tidak pernah sebuah mata pun yang pernah melihat orang yang lebih ganteng daripada engkau ya Rasulullah. Tidak pernah ada seorang wanita pun yang pernah melahirkan orang yang lebih sempurna dari engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bebas dari segala cacat. Ka'annama khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau ini diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Seolah-olah ya menurut kehendak Allah, tapi seolah-olah orang kok nggak ada cacatnya sama sekali itu. Di dunia ini tidak ada manusia nggak ada cacat, nggak ada, mesti ada cacatnya. Kecuali yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Zahirnya ini Masya Allah sempurna, wajahnya sengganteng-gantengnya wajah, seolah-olah bulan purnama. Kulitnya seindah-indahnya wajah, kulit putih agak kemerah-merahan. Matanya seindah-indahnya mata, hidungnya seindah-indahnya hidung, sampai organ-organ tubuhnya yang dalam, jantungnya, ginjalnya, yang sebaik-baiknya organ. Masya Allah. Sehingga Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu terkagum-kagum, belum pernah aku melihat manusia seperti engkau. Ini zahirnya, belum akhlaknya. Akhlaknya sempurna, keberaniannya yang sempurna. Kalau bertempur mesti yang paling depan. Kesabarannya sempurna, tidak pernah mengeluh menghadapi apa saja. Kelembutannya sempurna, sehingga anak-anak kecil pun mendapatkan kelembutannya. Bahkan binatang-binatang pun dapat bagian dari kasih sayangnya. Sehingga binatang-binatang wastajarat Dhobyun nufuru, sampai namanya kijang-kijang itu loh, pada lulut, pada datang pada Nabi minta perlindungan kepada Nabi. Jadi binatang-binatang pun merasa disayangi oleh Nabi. Tapi orang yang begitu lembut ini bukan berarti lembut terus loyo, bukan. Lembut tapi kuat, lembut tapi berani. Inilah yang mulia baginda Muhammad SAW. Kalau biasanya orang itu kalau sudah pemberani biasanya jadi kasar. Tapi kalau Nabi tidak, beraninya ya sempurna, lembutnya ya sempurna. Dakwahnya sempurna, ibadahnya juga sempurna. Dakwahnya habis-habisan. Mulai raja-raja sampai budak-budak semua didatangi semua. Tidak peduli siapa saja. Ibadahnya juga sempurna, tahajud semalam-malam suntuk. Muamalahnya juga sempurna. Tidak pernah mengurangi sedikit pun, walaupun sebiji darah pun haknya orang. Ini Rasulullah SAW. Ketika beliau mau wafat, siapa yang dulu pernah saya sakiti? Siapa yang dulu pernah saya pukul? Hendaklah membalas sekarang ini juga sebelum saya mati, supaya nanti saya tidak ada
urusan pada hari kiamat.